Episode 10 yang masih hidup tapi mati dalam diri. Namanya Rio. Dari semua yang terlibat malam itu, dia yang paling tenang, paling bersih, tak banyak bicara, tak pernah tertangkap kamera. Tapi aku ingat tangannya yang mendorongku saat aku mencoba berdiri. Aku ingat dia yang memungut sepatuku dan melemparkannya ke sungai sambil tertawa kecil. Setelah kejadian, dia kembali menjalani hidupnya seolah tak ada yang pernah terjadi. Kuliah, nongkrong, pacaran. Ia percaya waktu bisa menutupi luka. Tapi waktu bukan obat. Waktu hanya penunda sebelum kutukan datang mengetuk. Tubuh Rio mulai berubah. Perlahan, tanpa sebab. Awalnya jari-jarinya sering mati rasa. Lalu wajahnya sering kesemutan, seperti tertusuk jarum halus. Dokter bilang itu gangguan saraf ringan. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku sedang masuk ke dalamnya. Bukan merasuki, tapi melemahkan dari dalam. Setiap malam, ia merasa tubuhnya berat. Seperti digerakkan oleh tangan yang bukan miliknya. Saat dia bercermin, ada jeda aneh. Refleksnya tidak bergerak bersamaan. Kadang bayangannya tersenyum saat dia sendiri sedang menangis. Rio mulai menulis jurnal pribadi, berharap bisa menjaga kewarasan. Tapi tulisan itu tidak utuh. Setiap pagi, halamannya penuh coretan aneh. Angka-angka acak, gambar mata menangis, dan simbol yang tak ia mengerti. Ia tak ingat kapan ia menulisnya. Bahkan pacarnya mulai ketakutan. Suatu malam, saat Rio tertidur di sofa, ia bangun dan menemukan tubuhnya berdiri sendiri di depan kaca, memegang pisau dapur sambil berbisik. Aku masih hidup, tapi bukan Rio yang ini. Suara itu berat, seperti berasal dari dalam sumur yang dalam dan busuk. Orang tuanya panik. Mereka membawanya ke psikiater, lalu ke orang pintar. Tapi setiap kali dibacakan doa, tubuh Rio malah tersenyum, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diusir dengan ayat suci. Karena ini bukan kesurupan. Ini perlahan-lahan pembusukan jiwa. Bukan aku yang mengambil alih tubuhnya, tapi rasa bersalahnya sendiri yang mulai merobek-robek pikirannya. Aku hanya mendorongnya pelan. Dia yang membuka pintunya sendiri. Kini, Rio bukan lagi Rio. Ia masih berjalan, masih bicara, tapi jiwanya sudah kosong, seakan tubuhnya dikendalikan oleh bayangan masa lalu. Mereka pikir mereka hidup. Tapi sebagian dari mereka sudah mati dari dalam. Aku tak butuh darah untuk menghukum. Kadang cukup dengan cermin, dan mereka akan melihat siapa diri mereka sebenarnya. Aku adalah Vina. Dan semua yang pernah tertawa saat aku menangis akan tahu rasanya hidup tanpa kendali, tanpa suara, tanpa arah. Karena keadilan tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan diam yang perlahan menghancurkan segalanya.